orang yang kalau membela tidak hanya di mulut, tapi di dalam tindakan dan konsisten dan pasang badan. Tidak pernah tedeng aling-aling bahwa dia membela dan sungguh-sungguh dibelanya sampai habis. Gus Dur tidak hanya menyelesaikan soal seperti Papua yang konfliknya jelas, tapi juga soal minoritas, ya, soal aliran kepercayaan, soal Konghucu, soal minoritas lain, soal kemiskinan, soal petani dan lain-lain. Itu coba beliau, kalau kita teliti satu-satu, itu ada semua di dalam gerakan dia, baik sebelum maupun lebih-lebih ketika jadi presiden. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa kita kenal dengan Gus Dur, memiliki banyak dimensi dalam ingatan kita. Ada yang mengingat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, ada yang mengingatnya dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU sejak 84 hingga 99. Namun yang selalu terpatri di dalam memori kita adalah jejak perjuangan Gus Dur yang membela kelompok minoritas yang dilemahkan. Salah satu perjuangan Gus Dur yang masih diingat di kepala kita adalah bagaimana perjuangan Gus Dur mengembalikan hak beragama kelompok minoritas Tionghoa yang banyak beragama Konghucu waktu itu. Semasa Gus Dur memerintah di tahun 2000 hingga 2001, agama Konghucu merupakan agama yang dilarang karena kaitannya dengan kebudayaan dan hal-hal yang terkait dengan Cina. Larangan itu tertuang dalam Impres tahun 67 yang setelah itu diangkat oleh Gus Dur hanya beberapa waktu setelah Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Penetapan kembali agama Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia menjadi angin segar bagi komunitas Tionghoa, sehingga komunitas Tionghoa dapat kembali menjalankan ajaran agama yang diyakini dengan lebih leluasa. Yang nomor satu yang saya harus katakan, Gus Dur adalah kiai sejati-jatinya kiai. Tokoh sejati-jatinya tokoh yang melihat manusia bukan karena atributnya, karena embel-embelnya, karena prestasinya, tapi utuh sebagai manusia. Jadi dengan demikian beliau tidak pernah membedakan manusia dari segala atributnya itu. Yang dilihat adalah sebagai satu makhluk Tuhan yang harus dilindungi, yang harus dicintai, seperti dia mencintai orang-orang yang lain, yang lebih tinggi stratanya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua adalah orang yang kalau membela tidak hanya di mulut, tapi di dalam tindakan dan konsisten dan pasang badan. Tidak pernah tedeng aling-aling bahwa dia membela dan sungguh-sungguh dibelanya sampai habis, menghabiskan waktu maupun resikonya. Kemudian yang ketiga adalah sosok yang sangat sederhana. Jadi presiden pun makan apa saja beliau makan. Dalam kondisi seperti apapun, tetap seperti Gus Dur. Kesederhanaan ini bukan hanya soal makan, tapi juga soal pakaian dan juga soal pertemanan. Setelah beliau menjadi presiden atau menjadi apapun, tidak ada jarak seperti yang sebelumnya beliau belum menjadi apa-apa. Tetap sangat hangat dan setia kawan. Yang keempat, orang yang berani bukan karena nekat, tapi berani karena yakin benar, tahu aturan, dan jujur. Banyak orang yang disebut berani, katakanlah berani memberantas korupsi, tapi ketika dikasih tugas memberantas korupsi, takut. Kenapa? Karena diri sendiri juga sama. Nah, Gus Dur itu tidak ada rasa takut itu. Bahkan saking beraninya, semua dilabrak. Kemudian apalagi ya, Gus Dur itu ya jelas pluralis, tidak membedakan siapapun. Bahkan lawannya pun atau orang yang pernah menghina beliau, jika dianggap diperlakukan tidak adil, dia tetap bela. Itulah Gus Dur. Jadi kalau diceritakan panjang sekali ya. Mungkin perlu diketahui bahwa Gus Dur itu jauh sebelum jadi presiden, awal-awal tahun 90-an, beliau sudah paham soal Konghucu. Bahkan beliau pernah mendirikan Yayasan Nur Kebajikan. Beliau jelaskan kepada kami
Waktu itu dari Matakin yang paling aktif adalah kita bertiga. Ada Pak Chandra Setiawan, senior saya di Matakin. Beliau waktu itu menjabat ketua umum, saya sebagai sekretaris umum, dan senior lagi ketua Matakin Jawa Timur pada waktu itu, Pak Bingki Irawan. Gus Dur tahu persis, bahkan pernah membela pasangan Konghucu yang menikah dan tidak bisa dicatatkan secara catatan sipil. Beliau tampil sebagai ketua umum PBNU waktu itu, membela pasangan yang tidak boleh dicatatkan pernikahannya ini, berhadapan dengan saksi ahli dari Kementerian Agama. Dan beliau ngotot, akhirnya menang. Itu masih pemerintahan akhir Pak Harto, awal-awal Pak Habibie lah, seperti itu. Yayasan Nur Kebajikan itu dia jelaskan, Nur adalah cahaya dalam bahasa Islam, kebajikan adalah kata paling penting di dalam agama Konghucu. Dan beliau katakan, kalau saya sudah serius, saya selalu menunjuk Pak Bondan Gunawan almarhum sebagai ketuanya. Tujuannya adalah memulihkan kembali kedudukan Konghucu di Indonesia pasca Impres 1467 yang melarang segala adat istiadat, budaya dan agama orang Tionghoa. Jadi beliau paham, dan kami sering berdialog, berdiskusi dengan bukan hanya dengan Pak Gus Dur, tapi juga dengan Pak Johan Effendi, juga dengan Pak Bondan Gunawan, seperti itu. Jadi ketika beliau jadi presiden sudah paham. Cuma tentu karena persoalan Indonesia waktu itu diambang perpecahan, prioritasnya tidak langsung diingat beliau. Baru kira-kira 1-2 minggu setelah beliau dilantik 20 Oktober 99, masih akhir Oktober atau awal November, saya dan Pak Bingki menyambangi Gus Dur lewat berbagai proses, karena waktu itu keberadaan beliau di Wisma Negara, sudah pindah dari Ciganjur. Jadi kita jalur protokolnya belum paham, tapi akhirnya ketemu pagi hari, mungkin jam 5, jam 4 pagi, saya jemput Pak Bingki di Sunter, kemudian masuk jalan veteran, persis di bawah jembatan rel kereta api dekat Istiqlal itu. Tiba-tiba entah ada inspirasi dari mana, saya dan Pak Bingki pada waktu yang bersamaan punya ide untuk meminta Gus Dur menyelenggarakan atau hadir di dalam perayaan Imlek nasional. Setelah ketemu Gus Dur, kita langsung ngomong, Gus, mumpung sampean, saya yang ngomong, sampean jadi presiden, sekali-sekali boleh dong umat Konghucu merayakan Imlek nasional. Beliau masih belum nggak tanya apa yang dimaksud dengan Imlek nasional itu. Karena buat beliau kan Imlek ya Imlek gitu kan. Nah, saya jelaskan bahwa Imlek nasional adalah Imlek resmi yang dihadiri presiden, syukur-syukur Wapres, Ketua MPR, Ketua DPR, para menteri hadir, dan umat Konghucu, perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, juga masyarakat Tionghoa, tokoh-tokohnya bisa hadir. Beliau tanpa ngomong setuju tidak setuju, langsung bilang 2 kali adakan. Saya dengan Pak Bingki pandang-pandangan. Maksudnya apa, Gus? Maksudnya Imlek dirayakan di Jakarta, kamu jadi ketua panitia, dan di Surabaya diadakan penutupnya, yaitu Cap Gomeh. Pak Bingki ditunjuk sebagai ketua panitia. Kami berdua pandang-pandangan, agak berat juga karena kami waktu itu tidak punya dana. Mau mencoba menawar, Gus, Buddha saja Waisak cuma sekali. Padahal itu perayaan tiga hari suci loh, Trisuci Waisak. Kemudian Hindu Nyepi juga cuma sekali. Galungan Kuningan tidak dirayakan secara nasional. Kristen apalagi, sama Katolik Natal barengan. Kalau Islam ada beberapa kali, lumrah lah karena jumlahnya jauh lebih besar gitu loh. Nah, tidak harus 2 kali. Gus, nanti yang lain iri. Enggak, karena ini untuk ngobatin rindu yang sudah sekian lama katanya. Kami mencoba berargumen, tetap beliau ngotot. Akhirnya kami pulang. Dan setelah saya ke kantor, tiba di kantor, baru jam 8 pagi ada telepon dari Mbak Rati Harjono. Mbak Rati Harjono waktu itu sekretaris
presiden ya. Beliau bilang langsung menukas, Mas Budi kok egois betul itu. Egois apa Mbak? Egois lah. Yang lain cuma sekali perayaannya, ini Imlek 2 kali katanya. Mbak, itu permintaan Gus Dur sendiri. Kalau nggak percaya, silahkan tanya mbahmu. Dia bilang, Mbah Gus Dur, dia bilang, kan biasa guyonan ya. Kalau memang beliau berkenan 1 kali, kami lebih senang. Tapi ternyata nggak bisa. Gus Dur tetap minta 2 kali. Nah, dalam proses itu, kami menghadap Gus Dur, Gus, nanti kami boleh nggak menggalang dana untuk itu? Ya, karena kami punya keterbatasan dana, dan dananya itu nanti kalau lebih, kami akan sumbangkan ke Aceh. Kenapa Aceh? Ya, Aceh kan saudara kita juga yang ada di belahan paling ujung barat, dan lebih baik kan kalau beliau Islam, ini Konghucu, Aceh, Tionghoa itu kan jadi semakin merekatkan kebersamaan kita sebagai keluarga bangsa. Boleh. Nah, kami coba urus proses surat-suratnya. Ternyata nggak bisa dapat izin karena masih ada Inpres 1467 yang mengatakan bahwa segala adat istiadat, budaya, agama orang Cina tidak boleh dirayakan tempat terbuka. Tidak ada larangan untuk Konghucu, tapi kata Cinanya itu dan Konghucu itu selalu memang nggak bisa lepas karena Konghucu lahir di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Republik Rakyat Tiongkok ya, Cina gitu loh, seperti itu. Gampang. Persoalannya apa sih? Kita jelaskan. Nah, waktu itu masuk juga Pak Chandra, Pak Pinky, kita berdialog. Terus beliau konsultasi juga dengan Pak Marsilam Simanjuntak, Pak Ali Rahman sebagai sekretaris negara, Pak Yusril Iza Mahendra yang juga paham soal Konghucu, dan Pak Johan Effendi. Waktu itu belum jadi Menteri Sekretaris Negara. Kemudian mungkin beliau mengundang beberapa tim lain. Nah, hasil-hasilnya itu selalu didiskusikan. Dan ketika sudah goal, beliau bilang, udah beres tuh katanya. Dan diundanglah kami bertiga, Pak Pinky, Pak Chandra, saya dengan para tokoh lintas agama dari berbagai agama. Diumumkan bahwa hari ini saya akan membuat keputusan penting. Nah, rupanya kami menduga-duga rupanya soal Inpres 1467 yang dicabut dengan Kepres nomor 6 tahun 2017 Januari. Nah, sejak ditandatangani jadi lancar. 17 Februari tahun 2000 kami mengadakan perayaan Imlek nasional pertama di Tebet, Balai Sudirman, yang dihadiri oleh Gus Dur dan Bu Sinta. Juga si Yeni, ya Mbak Yeni itu masuk menuntun. Jadi menuntun Gus Dur, terus satunya ajudan dari Angkatan Udara, saya gantikan. Jadi masuk ke ruangan, Gus Dur dituntun saya di sebelah kanan, sebelah kirinya Mbak Yeni itu fotonya ada, saya punya fotonya gitu loh, seperti itu. Nah, selesai, kurang lebih dari seminggu, perayaan Cap Gomeh juga ramai sekali di Surabaya. Tapi persoalan masih tetap ada menyangkut Konghucu, karena itu kan baru Imleknya saja. Kami bilang bahwa kami masih sulit mencatatkan KTP Konghucu. Buat kami tidak masalah kalau di KTP itu tidak ada agama, asal semuanya sama. Tapi kalau yang lain boleh mencantumkan agama, Konghucu juga tercantum sebagai satu dari 6 agama yang harus dilayani pemerintah di PNPS, Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengatakan bahwa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia. Siapa tuh? Saya bilang karena ada surat edaran Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud tahun 78 yang mencabut KTP Konghucu. Sebelumnya sampai tahun 78 itu masih boleh. Tapi setelah 78 pertengahan ke sekarang nggak boleh. Ya langsung diundang, ditelepon pagi itu, saya pagi-pagi itu, belum jam 6, langsung Pak Suryadi Sudirja ditelepon, Menteri Dalam Negeri, mantan Gubernur DKI waktu itu, dan diminta supaya segera. Dan nggak lama kemudian, 31 Maret tahun 2000, persis ulang tahun saya yang ke-40, ya, saya diundang Pak Suryadi, tunjukkan suratnya ada. Dan setelah itu ya KTP Konghucu sudah merdeka, meskipun sampai sekarang masih ada rasa takut dari orang yang beragama Konghucu untuk beralih KTP karena bilang politik itu gonjang-ganjing terus,
bolak-balik terus, nanti masalah, nanti ada yang aneh-aneh alasannya, ada yang mengatakan kalau KTP-nya Konghucu nanti nggak bisa buka rekening bank, padahal saya nggak ada masalah, ya kan? Yang lain-lain banyak juga para bos-bos yang KTP-nya Konghucu juga nggak ada masalah. Ketakutan itu nggak rasional gitu loh. Tapi Masih ada, makanya mungkin lewat forum ini saya menghimbau ya agar teman-teman yang sudah beragama Konghucu ya cantumkan agama sesuai dengan keyakinannya. Tapi yang bukan beragama Konghucu ya nggak perlu gitu loh. Kalau tidak dilakukan ini kan sia-sia perjuangan Gus Dur, tidak optimal ya artinya. Gus Dur kan berjuang untuk kesetaraan semua, keadilan semua. Jadi dan yakinlah era reformasi ini tentu tidak akan balik lagi ke era yang sebelumnya, artinya orang dilarang untuk meyakini agama yang diyakininya ya. Demikian juga buat mereka yang beragama lain yang selama ini masih mengalami diskriminasi oleh negara ya. Selain kebijakan Gus Dur tentang Tionghoa, ada juga hal yang paling fenomenal, yaitu ketika Gus Dur berupaya untuk meresolusi konflik yang terjadi di Papua di masa kepemerintahannya. Gus Dur tidak hanya memerintah dari Jakarta, tapi Gus Dur datang bertemu dengan kelompok-kelompok dan simpul-simpul kepemimpinan masyarakat Papua untuk bersama mencari jalan keluar. Upaya itu dilakukan tidak hanya dengan cara yang mudah, tapi juga sulit, karena perdebatan juga terjadi di sana. Bagaimana tuntutan untuk menjadi sejahtera, bahkan tuntutan untuk lepas independen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia didengarkan oleh Gus Dur dalam forum-forum bersama masyarakat secara langsung. Tentu di sana terjadi perdebatan yang keras antara keinginan masyarakat Papua dan upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Gus Dur berhasil untuk menemukan jalan keluar. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur adalah pendekatan yang sama sekali berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Pendekatan interpersonal, humanis, dan datang langsung ke sana dapat diterima oleh masyarakat Papua. Sehingga masyarakat Papua sangat welcome terhadap pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh negara yang diwakili oleh Gus Dur waktu itu. Pendekatan Gus Dur tidak lagi melakukan pendekatan yang militeristik, sebagaimana pada periode-periode sebelumnya saat melihat kelompok-kelompok masyarakat di Papua menyuarakan tuntutannya. Inilah yang kemudian menyebabkan nama Gus Dur terpatri betul dalam memori masyarakat Papua, sehingga perdamaian yang diupayakan oleh negara di Papua di era itu bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Papua. Ya, jadi Gus Dur itu adalah orang tokoh yang menteorisasikan pertemuan antara Islam, nasionalisme, dan kebangsaan Indonesia. Ini tentu saja berkaitan dengan tafsir terhadap kontekstualisasi Islam al-Fajr dan Pancasila. Para kiai, para ulama dahulu juga sudah melakukan itu, tetapi dulu masih kasuistik lah gitu ya, jadi tergantung negosiasi, tergantung perkembangan politik. Tapi Gus Dur memberikan landasan teoritik terhadap itu. Itulah pertemuan antara nasionalisme dan Islam menjadi satu dan menuju ke keadilan ya, kesejahteraan sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia. Di tempat lain, nasionalisme dan Islam masih bertarung. Bahkan di kelompok lain di Indonesia itu masih diperdebatkan. Ada Jakarta Charter, Piagam Jakarta itu masih dilus-lus sampai sekarang. Tapi bagi NU di bawah Gus Dur itu sudah selesai secara teoritik, secara agama, secara syar'i. Jadi kita ber-Indonesia itu adalah syar'i. Mendapat pahala bukan hanya soal politik. Ya, Gus Dur sebenarnya baik sebelum maupun menjadi presiden itu dengan landasan tadi ya, aswaja nasionalisme Indonesia itu adalah kalau di Eropa itu kira-kira membangun kewarganegaraan. Jadi dengan adanya revolusi Prancis
dan berdirinya negara nation state itu adalah terbangunnya kesetaraan warga negara. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur yang saya sebut teorisasi, itu landasan teori itu. Nah, sebenarnya Gus Dur tidak hanya menyelesaikan soal seperti Papua yang konfliknya jelas, tapi juga soal minoritas, ya, soal aliran kepercayaan, soal Konghucu, soal minoritas lain, soal kemiskinan, soal petani dan lain-lain. Itu coba beliau, kalau kita teliti satu-satu, itu ada semua di dalam gerakan dia, baik sebelum maupun lebih-lebih ketika jadi presiden. Nah, Papua itu adalah sesuatu yang bagi saya istimewa, karena posisi Gus Dur itu bukan hanya seorang presiden, tapi seorang ulama Islam aswaja. Pertanyaan waktu itu saya menulis disertasi, mengapa Gus Dur sebagai tokoh Islam aswaja kok memikirkan konflik seperti itu? Nah, dengan landasan tadi, apa yang dilakukan Gus Dur pertama-tama itu tadi adalah kewarganegaraan. Jadi dalam tulisan saya itu, kalau di masa sebelumnya kebenaran ada pada negara, warga negara itu adalah pihak yang salah, yang harus ditundukkan, harus mengikuti negara. Nah, Gus Dur itu membalik, kebenaran itu ada di warga negara. Negara harus memperhatikan, mengikuti apa kemauannya warga negara. Nah, asasnya itu adalah kesetaraan. Jadi pertama-tama yang Gus Dur tawarkan kepada Papua itu adalah kesetaraan warga negara. Jadi kalau sebelumnya itu OPM dan juga GAM itu tidak boleh diajak bicara, karena itu keluar dari frame negara tadi, kebenaran negara itu. Maka hanya warga negara yang mau ikut negara ini maka boleh diajak bicara. Kalau yang lain boleh dibunuh, diberantas sampai tuntas. Nah, Gus Dur melihat dalam hal kasus ini waktu itu kesalahan ada pada negara, karena negara tidak memberikan keadilan kepada mereka. Sehingga dengan adanya kesetaraan itu, lalu mereka harus diajak bicara. Itu satu. Yang kedua adalah konsekuensi dari tadi adalah recognize. Jadi penerimaan terhadap seluruh apa yang mereka punya. Jadi bukan hanya orang, bukan ini, tapi tanah, prinsip. Orang Papua kan punya daya kekuatan hubungannya dengan tanah, ya, adat itu. Jadi Gus Dur bukan hanya menerima mereka sebagai warga negara yang tercerabut dari basisnya, tapi menjadi bagian dari itu. Nah, dari situlah kemudian dari prinsip kesetaraan dan recognize tadi, kemudian dibangun landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Otsus. Nah, ini yang landasannya. Jadi Islam aswaja dengan bersatunya Islam dan nasionalisme membangun kesetaraan warga negara, merecognize seluruhnya. Kalau di istilah ini adalah multikulturalisme. Jadi meskipun mereka berbeda secara prinsip dengan nasional, tapi mereka adalah setara. Nah, kalau kita baca dari undang-undang itu, sekarang sudah diperbarui, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023. Tapi dulu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ada beberapa banyak prinsip di situ. Yang terpenting itu adalah KKR, keadilan dan kebenaran dan rekonsiliasi. Nah, jadi di dalam undang-undang itu yang terpenting landasannya adalah bahwa masyarakat Papua melalui undang-undang ini mengakui bagian dari Indonesia. Indonesia mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia dan setara, recognize juga. Nah, lalu dengan itu maka konflik-konflik masa lalu harus diselesaikan melalui KKR ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem pada praksisnya. Gus Dur jelas sudah sampai pada tingkat bahwa
konflik seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan KKR. Tapi kemudian ketika undang-undang KKR itu dibuat, kemudian dibawa ke MK dan dibatalkan oleh MK. Itu sebenarnya basis dari tidak terselesaikannya konflik khususnya Papua, ditolaknya KKR. Sekarang orang baru sadar bahwa konflik dan masalah yang begitu besar dan mendalam itu harus diselesaikan melalui KKR. Itu orang baru sadar. Misalnya soal PKI ya, soal tuduhan terhadap konflik korban 65 ya. Itu kan sekarang diselesaikan melalui KKR yang non judicial. Itu sebenarnya di bawah prinsip KKR sebenarnya. Nah, tapi dulu kan orang tidak sadar bahwa seolah-olah KKR itu akan merugikan kelompok tertentu. Sekarang baru orang tahu. Pada saatnya menurut saya Papua itu akan kembali ke prinsipnya Gus Dur tadi. Kesan warga negara, penerimaan apa adanya termasuk adat. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang itu harus diselesaikan dengan KKR tadi. Saya yakin tanpa ada KKR tidak akan selesai secara tuntas. Di undang-undang Otsus itu ada semua itu. Sebenarnya tidak hanya KKR. KKR itu adalah cara untuk menyelesaikan konflik yang berlarut ke belakang tadi. Juga bukan hanya konflik HAM berat sebenarnya, tapi kan ada penyerobotan tanah, ada kekerasan yang tidak kategorinya pelanggaran HAM berat juga ya. Memang KKR secara khusus pada pelanggaran HAM berat, tetapi sebenarnya akan menyelesaikan seluruh proses problem yang ada sebelumnya gitu. Sebenarnya. Jadi ada misalnya partai lokal, ada hukum adat, itu semua ada perangkatnya di undang-undang pada waktu itu. Seandainya undang-undang itu direalisasikan semua, insya Allah Papua udah selesai sejak itu ya, kalau basisnya itu dipakai. Ya, jadi waktu itu birokrasi, politik, partai, tentara itu masih kuat, warisan Orde Baru. Jadi Gus Dur itu di buku saya gambarkan bagaimana Gus Dur sendirian, yang di sini itu semuanya justru bertentangan dengan keinginan Gus Dur. Jadi semua partai, birokrasi, tentara itu ingin menjegal program Gus Dur dengan tuduhan seolah-olah Gus Dur ingin mau memberikan kemerdekaan kepada Papua. Sama sekali tidak benar. Gus Dur itu kalau berhadapan dengan tokoh-tokoh Papua itu bukan hanya iya, tapi berdebat di situ. Kalau Anda baca transkrip dari perdebatan Gus itu berdebat benar. Misalnya pada tanggal 31 Desember tahun 99, jadi besoknya tahun 2000, itu kan Gus Dur ke Papua. Itu ada pertemuan di salah satu gedung gubernuran, lalu masyarakat datang. Tadinya dibatasi hanya tokoh perwakilan, tapi karena membludak lalu Gus Dur berdebat dengan banyak orang. Nah, di situ diperdebatkan tuntutan orang Papua itu harus merdeka, Gus Dur debat di situ. Kalau tuntutan Anda hanya itu sudah saya dengar 20 tahun yang lalu. Yang saya inginkan, itu Gus Dur waktu itu sebagai presiden, adalah bagaimana penyelesaian masa depan. Itu satu. Jadi itu berdebat ya. Kemudian Gus Dur mengatakan, ini meja itu Republik Indonesia. Selama Anda bicara masih di meja ini, akan saya kasih. Apa tuntutan Anda? Tapi tuntutan di dalam meja. Kalau di luar meja, ini bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab pertahanan. Jadi kalau misalnya mereka mendeklarasikan kemerdekaan, itu bukan tanggung jawab presiden, itu tanggung jawab penanggung jawab pertahanan ya, militer.
Jadi seluruh apa yang didiskusikan oleh Gus Dur kepada Papua itu adalah prinsip di dalam meja. Kesatuan RI tidak bisa ditawar. Selama masih dalam kesatuan RI, tuntutan Anda kami berikan. Misalnya soal pengibaran bendera bintang kejora. Bagi Gus Dur, pengibaran bendera bintang kejora itu bukan kemerdekaan itu. Itu hanya ekspresi psikologis dari kepuasan seseorang yang punya identitas. Tadi ada teori recognize kan. Gus Dur menerima apa adanya yang punya. Anda punya bendera silahkan. Bahkan sebenarnya Gus Dur melakukan desakralisasi, demistifikasi bahwa seolah-olah bendera itu adalah identitas nasional. Tidak, itu sama dengan sepak bola. Itu kan berarti demistifikasi. Jadi dalam waktu yang sama Gus Dur sebenarnya melakukan demistifikasi. Tapi kemudian oleh SBY itu diremistifikasi. Jadi bendera itu disucikan kembali dengan regulasi bahwa larangan mengibarkan itu, kalau mengibarkan itu harus ditangkap, boleh ditahan. Itu adalah strategi remistifikasi bendera. Padahal oleh Gus Dur sudah demistifikasi, desakralisasi. Nah, itu salah satu hambatan. Hambatannya adalah karena banyak birokrat, banyak tentara, mantan tentara masih menganggap bendera itu sebagai mistik, sebagai satu yang sakral. Padahal Gus Dur sudah melakukan itu. Nah ini jadi hambatannya banyak, di samping kekuatan tadi Orde Baru juga soal mistifikasi itu. Ya. Ya menurut saya ya sebagai orang Islam aswaja itu kita harus terus melakukan teorisasi dan kritik teori juga gitu. Jadi Gus Dur udah membangun landasan, tapi kan di penerapannya masih ada masalah ya. Misalnya soal korupsi gitu. Bagaimana pengembangan Islam sebagai landasan negara Indonesia aswaja ini melihatnya terhadap korupsi misalnya. Korupsi itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang, melebihi kasus Papua sebenarnya kan. Misalnya juga soal tawaran-tawaran identitas politik yang yang mengganggu tadi kesatuan itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan identitas Islam sebagai tawaran dalam politik ya, terutama sekarang kan lagi persiapan pilpres ya. Saya kira itu harus terus mendapatkan kritik. Jadi saya kira aswaja, menurut saya ini aswaja dan NU tidak akan masuk ke sana. NU tidak akan menggunakan identitas Islam sebagai alat politik. Kalau ada itu berarti penyimpangan gitu. Nah, kalau yang lain itu mereka sebagian menggunakan identitas Islam, kalau tidak itu berarti penyimpangan. Tapi kalau di dalam NU tidak akan, misalnya Gus Yahya itu sudah berkali-kali mengatakan, agama termasuk NU tidak boleh dipakai untuk landasan identitas dalam politik. Gitu. Nah, saya kira ini yang penting. Itu negatifnya. Positifnya adalah bagaimana aswaja membangun konsep tentang keadilan, membangun konsep tentang pemerintahan keadilan. Aswaja NU salah satu kelemahannya menurut saya adalah tidak punya konsep politik. Konsep politik yang adil itu seperti apa? Sehingga hanya memberi masukan, tapi kalau misalnya diberi kekuasaan mungkin akan gelagapan. Bagaimana menerapkan itu? Soal misalnya kesetaraan ekonomi, soal daerah pusat, soal pemerintahan daerah, soal perwakilan di DPR, itu harus ada konsepnya satu-satu. Nah ini waktunya menurut saya aswaja itu mengintrodusir teori-teori seperti itu
dengan menghindari penggunaan agama dan identitas kelompok termasuk identitas NU sebagai kendaraan politik gitu. Sekarang ini sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan NU sebagai kendaraan politik, sebagai tawaran untuk bertarung dengan kelompok lain. Nah ini yang saya kira kalau kita bisa menggali tentang teori-teori tadi, teori keadilan, teori pemerintahan, teori perwakilan yang berbasis pada aswaja, saya berharap bisa menghindari tadi itu, aspek-aspek negatif dari identitas tadi. Upaya Gus Dur dalam menyelesaikan konflik di Papua dan mengembalikan hak beragama, komunitas-komunitas beragama di Indonesia, membuat Gus Dur dikenal sebagai bapak toleransi dan bapak keadilan di Indonesia. Kesaksian yang dilontarkan oleh pemimpin agama Konghucu dan peneliti yang barusan kita dengarkan hanyalah bagian kecil dari apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Karena nama Gus Dur banyak sekali dimensinya, banyak sekali memorinya. Hal itu datang dari perjuangan-perjuangan Gus Dur untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena bagi Gus Dur, dan kita yakini, hanya dengan itulah, dengan memberikan keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, kita dapat dengan leluasa dan dengan holistik mengamalkan ajaran Pancasila.